Oke, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang rekan-rekan consulting, rekan-rekan entrepreneur, rekan-rekan pengusaha semuanya. Jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan ya. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai cara pelaporan realisasi insentif PPh final. Jadi realisasi PMK 44 yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau PMK 44 ini kan ada insentif PPh 21, ada insentif PPh 22, ada PPh 25, ada PPN dan PPh final. Jadi di sini yang saya mau bahas adalah realisasi mengenai PPh final Bapak Ibu ya. Jadi untuk lapor realisasi Bapak Ibu bisa masuk ke portalnya DJP online ya. Kita masuk ke portalnya DJP online Bapak Ibu, kita masuk lewat incognito window. Jadi ini buat informasi aja gitu ya. Incognito window ini semacam mode private gitu loh. Jadi biasanya lebih ringan dibandingkan kalau masuk lewat dari Google biasa, pakai Chrome biasa gitu. Biasanya kan kita kalau masuk website gitu sering kayak gagal masuk kah, atau error atau gimana gitu ya. Ini kan karena banyak yang masuk akhirnya portalnya berat gitu. Nah kalau di sini ini pakai incognito ini cenderung dia lebih ringan, meskipun tidak selalu berhasil sih. Kalau misal kayak SPT tahunan akhir tahun itu kan memang banyak gitu ya, mungkin semua pada pakai incognito ya, bisa juga gagal tapi lebih sering berhasilnya, jadi lebih ringan Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke portalnya DJP gitu ya. Jadi untuk bisa lapor realisasi pastikan Bapak Ibu bisa masuk ke portalnya DJP dulu. Dan sedikit kita review terkait PPh final ya. Jadi insentif PPh final ini bisa didapatkan bagi wajib pajak yang UMKM gitu ya. Jadi wajib pajak yang secara omset di bawah 4,8 M gitu. Jadi dan sudah lapor SPT tahunan. Jadi biasanya itu dilihat dari sudah lapor SPT tahunan dan omsetnya tidak di bawah 4,8 M. Tapi Bapak Ibu, praktek di lapangannya itu ada juga loh yang tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Contohnya gini, Bapak Ibu ini ketika bikin NPWP pertama gitu ya, sebagai pegawai swasta misal. Jadi kalau-nya karyawan nih, tapi misal 5 tahun belakangan sudah dagang. Artinya kan secara bisnis sudah berubah, dulu karyawan sekarang dagang. Dan sudah bayar PP 23 0,5%, sudah rutin bayar itu. Tapi tidak bisa terima ini karena tidak bisa dapat insentif PP 23 karena tidak bisa cetak surat keterangan Bapak Ibu. Nah, dan karena apa? Yang sering terjadi kan karena datanya itu tidak diupdate di DJP, datanya tidak melakukan pengupdatean, itu biasanya gagal juga. Nah jadi penting buat Bapak Ibu yang berstatus UMKM gitu ya, untuk melakukan update NPWP update KLU ya. Jadi kalau yang punya problem kayak yang Lukas sampaikan tadi ya, usahanya dagang tapi terbentur status KLU-nya masih karyawan, Bapak Ibu coba kontak AR-nya gitu ya. Kontak AR-nya minta dibantu untuk perubahan KLU Bapak Ibu. Biasanya sama AR-nya akan dibantu gitu ya perubahan KLU sampai data Bapak Ibu diupdate di portalnya DJP. Nah, begitu di portal DJP sudah terupdate, Bapak Ibu akan bisa mencetak surat keterangan. Ya. Jadi itu sedikit informasi buat yang mau menerima insentif PPh final Bapak Ibu. Nah, cara mendaftarkan cara mengajukan permohonan PPh final seperti apa sih gitu ya. Sebelum kita masuk ke laporan realisasi, saya akan jelaskan cara pengajuannya seperti apa. Jadi begitu Bapak Ibu sudah masuk di portal DJP, Bapak Ibu pilih fitur layanan ya. Jadi pilih fitur layanan, kemudian pilih KSWP, konfirmasi status
wajib pajak ya. Jadi masuk ke KSWP. Di sini akan ada banyak pilihan Bapak Ibu. Keperluannya terkait apa yang mau diajukan gitu ya, yang mau dicek gitu ya. Nah, di sini pilih yang surat keterangan PP23 Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau dapat insentif PPh final, pilih yang surat keterangan PP23. Jangan keliru yang bawahnya ya. Kalau yang bawahnya ini beda. Ini bukan terkait insentif PP23. Pilih yang surat keterangan ya. Kemudian akan ada kode keamanan, tinggal diisi. Apakah Anda sudah pernah mencetak surat keterangan PP23 ini? Nah, jadi ini ceritanya kalau sudah, Anda sudah pernah. Jadi ada keterangan sudah pernah. Ya, anggap saya mau cetak ulang deh. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat ceritanya surat keterangan. Surat keterangan PP23-nya gitu. Jadi akan terunduh seperti ini Bapak Ibu. Ya. Akan terunduh. Nah, ini contohnya, contoh surat keterangannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar, sudah permohonannya diterima, Bapak Ibu akan dapat surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23. Ya. Ini contoh suratnya, ini disimpan Bapak Ibu ya, karena ini akan kepake terus. Jadi for your information, surat keterangan itu pada dasarnya sebagai syarat untuk insentif PPh final. Tapi nanti selepas September, jadi insentif ini kan berlakunya dari April sampai September nih. Tapi nanti setelah September berakhir, surat keterangan itu tetap bisa dipergunakan ya. Jadi itu fungsinya itu fungsinya sama kayak surat keterangan bebas Bapak Ibu. Jadi in case Bapak Ibu mau dipotong PPh gitu ya, Bapak Ibu tinggal tunjukkan surat keterangan itu tadi, maka Bapak Ibu tidak akan dipotong gitu. Jadi itu harus disimpan terus Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu yang sebelum masa COVID ini sudah punya SK itu wajib cetak ulang ya. Jadi kan ada beberapa wajib pajak yang sebelum ada insentif PMK 44 ini sudah punya surat keterangan, itu tetap wajib cetak ulang gitu sebagai persyaratan untuk memanfaatkan insentif, dan hasil cetak ulang bisa dipakai seterusnya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke cara pelaporan realisasinya ya. Jadi cara pelaporan realisasi Bapak Ibu tinggal pilih e-reporting, sama tetap di menu layanan juga ada pilihan e-reporting ya. Cuman biasanya ini bagi Bapak Ibu yang belum pernah melaporkan e-reporting, biasanya fitur ini belum muncul Bapak Ibu ya. Untuk memunculkannya Bapak Ibu perlu masuk ke profil ya, pilih profil, kemudian pilih aktivasi fitur layanan. Nah, aktivasi fitur layanan ini Bapak Ibu centang terkait e-reporting insentif COVID-19 ya, dicentang terus pilih ubah fitur layanan. Nah, begitu e-reporting insentif COVID ini sudah diaktifasi, maka otomatis akan muncul di fitur layanan yang tadi. Nah, seperti ini. Kita tinggal masuk, pilih insentif COVID e-reporting ya. Kemudian di sini Bapak Ibu muncul nih di daftar pelaporannya, tinggal pilih tambah. Ya, tambah ini artinya kita mau lapor jenis pelaporan yang mana. Nah, pilih jenis pelaporan, pilih yang realisasi PPh final ya. Jadi ini munculnya PPh final dan PPh 21. For your information, pelaporan yang sudah tersedia sampai dengan video ini dibuat masih atas PPh final dan realisasi PPh 21 ya, karena yang bulanan. Sedangkan yang untuk PPh 25 dan 22 itu masih belum tersedia karena mungkin masih dalam proses pembuatan Bapak Ibu ya. Karena kan untuk realisasi 25 dan 22 itu pelaporannya 3 bulan, per 3 bulan. Jadi kalau masa April, Mei, Juni itu dilaporkannya nanti di bulan Juli Bapak Ibu. Jadi mungkin masih under maintenance gitu ya. Jadi yang masih tersedia 2 ini ya. Karena hari ini kita bahas realisasi PPh final, maka kita pilih realisasi PPh final dan pilih lanjutkan ya. Dan kita pilih masukkan kode keamanannya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah masuk ke fitur pelaporan realisasi PPh final. Nah, di sini di kolom petunjuk ini yang
poin nomor 1, Bapak Ibu bisa download formatnya ya. Jadi format realisasi PPh final ini bisa di-download. Itu untuk buat format pelaporannya, untuk laporannya ya. Jadi ketika di-download nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan realisasi PPh final itu nanti akan seperti ini. Jadi ada dua sheet ya. Yang pertama pemotong atau pemungut, yang kedua lainnya. Jadi bedanya kalau pemotong atau pemungut ini ceritanya adalah penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan dari pihak ketiga ya. Jadi misal Bapak Ibu mau dipotong sama WP lain gitu loh ceritanya, terus Bapak Ibu kasih surat keterangan, maka Bapak Ibu kan tidak jadi dipotong. Nah tapi itu harus dimasukkan juga di pelaporan realisasinya gitu. Kalau yang sheet lainnya ini adalah pajak PP23 atas peredaran bruto. Jadi atas usaha Bapak Ibu itu sendiri gitu ya. Contoh pengisiannya deh, saya kasih contoh misal ini satu nih ya. Lokasi usahanya katakan di Oke, lokasi usahanya katakan di HR Muhammad misal ya. NPWP misal ini. Oke. Kemudian ada lagi NPWP pemotong atau pemungut. Saya ambil contoh aja ya. Nah, peredaran brutonya berapa? Misal 1 juta. PPh finalnya 50.000 misal. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi NPWP-nya Bapak Ibu berapa, NPWP-nya pemotong berapa, transaksi atas peredaran brutonya berapa, dan PPh finalnya berapa gitu ya. Ini yang atas pemotong atau pemungut. Nah, kemudian ada lagi ini atas usahanya nih. Misal nomor 1, lokasi usahanya di HR Muhammad. NPWP-nya misal ini gitu ya. Jadi NPWP ini tidak perlu dikasih strip-strip Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kan kalau di perpajakan ada NPWP ada strip-stripnya gitu ya. Oke, jadi langsung selanjutnya isikan peredaran bruto ya. Peredaran bruto atas usaha dagangnya sendiri ya. Jadi misal selama bulan April itu dia dapat omset 2M misal. Nah, PPh finalnya berapa? Jadi kan setengah persennya nih 10 juta berarti PPh finalnya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan sudah diisi dua-duanya, ini tinggal di save ya. Di save, kita close. Kemudian kita balik lagi ke portal DJP online. Nah, selanjutnya kita pilih masa pajak. Nah, kita kan mau lapor masa April nih ceritanya. Kita pilih masa April dan file upload, pilih file realisasi. Tapi sebelumnya yang perlu diperhatikan juga adalah penamaan file, teman-teman ya. Jadi penamaan file ini sudah ditentukan, ada standarnya Bapak Ibu ya. Jadi ada 15 digit NPWP, 2 digit masa pajak awal, 2 digit masa pajak akhir, 4 digit tahun pajak, 2 digit kode pelaporan, dan 2 digit kode pembetulan ya. Langsung saja saya contohkan. Jadi format penamaannya itu seperti ini ya. Format pelaporannya adalah nih, realisasi PPh final ini tidak boleh seperti ini harus digit NPWP
terus underscore masa pajak awal, dan underscore lagi masa pajak akhir. Jadi 0404. Selanjutnya adalah 4 digit tahun pajak. Jadi 4 digit tahun pajak berarti underscore 2020 ya. Kemudian 2 digit kode pelaporan realisasi. Jadi kode pelaporan realisasi PPh final DTP ini menggunakan 01. Jadi kalau realisasi PPh final itu kodenya 01 Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal kita tambahkan underscore 01. Kemudian 2 digit terakhir terkait kode pembetulan. Kalau ini SPT pelaporan normal berarti 00. Kalau pembetulan 1 berarti 01, 202 dan seterusnya ya. Jadi karena ini normal, ini saya tambahkan underscore 00. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini nanti setelah penamaannya sudah sesuai, kita pilih file upload, pilih file realisasi. Seperti itu. Nah, tinggal kita ambil nih yang kode pelaporan PPh finalnya yang 01. Oke. Nah, begitu sudah seperti ini tinggal kita submit Bapak Ibu ya, tinggal kita submit. Ketika disubmit nanti akan ada semacam form pemberitahuan gitulah bahwa sudah berhasil melaporkan realisasi PPh final, seperti itu ya. Jadi kalau sudah sampai berhasil berarti pelaporan realisasi PPh finalnya sudah selesai ya. Jadi video ini sampai sini dulu. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video YouTube dari Consulting. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau bisa hubungi kami di website kami di www.theconsulting.id atau bisa di Instagram kami theconsulting.id ya. Sukses buat kita semua. Salam sukses. Thank you.